Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat-sehat terus ya di rumah. Kita bahas apa nih hari ini? Kita mau bahas nih pembulatan dan penaksiran. Nah, apa itu maksudnya, Kak? Ya, ini maksudnya pembulatan. Nah, apa maksudnya pembulatan? Nah, gini, misalnya kalian ketemu nih sama teman-teman pas main, kemudian ditanya, "Hey, kamu punya layang-layang berapa di rumah?" Gitu kan? Misalnya sekarang musim layang ya. Terus kamu jawab, Kurang lebih saya punya 20 layangan." Nah, kenapa kalian bilang kurang lebih 20? Karena kalian mungkin lupa. Di rumah itu ada berapa ya? Mungkin 18 atau malah lebih dari 20 atau 22 atau 23 mungkin kalian lupa. Nah, sehingga kalian tidak tahu ini berapa pastinya, sehingga kalian bilang kurang lebih 20 layangan. Nah, itu artinya kalian itu membulatkan banyak layangan kalian yang di rumah itu dengan satu bilangan yang bulat ya. Ini 20 kurang lebih. Nah, gitu maksudnya adik-adik. Nah, sehingga dalam matematika kita kenal pembulatan nanti seperti ini. Ya. Dia punya aturan itu dalam matematika, ya, membulatkan itu. Gini aturannya adik-adik. Aturan pembulatan. Nah, ada dua nih aturannya. Pertama, kalau dia lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Ya. Nah, kemudian yang kedua aturannya adalah berarti kalau kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Nah, gini adik-adik aturan dalam matematikanya. Sehingga misalkan kita punya bilangan nih 25. Kalau kita mau bulatkan menjadi puluhan, berarti kita bulatkan kemana nih? Ke atas ya, karena 5 ya. 5 satuannya. Maka kalau dibulatkan ke puluhan, kita jadi bulatkan ke 30. Karena kalau sama dengan 5 atau lebih, maka kita harus bulatkan ke atas menjadi 30. Kita bulatkan ke puluhan maksudnya. Nah, jadi kalau diringkas seperti ini, kalau mau dibuat aturan lagi. Misalkan mau membulatkan ribuan, maka yang dilihat itu ratusannya. Nah, ratusannya. Apakah dia lebih dari 5 atau lebih atau sama dengan 5 atau kurang dari 5? Nah, dilihat ya. Contohnya nih. Misalnya 2600. Kita mau bulatkan ribuan. Berarti dilihat bilangan ratusannya. Ini ratusannya kan? Lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau kurang dari 5? 6 ya, berarti lebih dari 5. Nah, jadinya kalau kita bulatkan menjadi 3000 ya. 3000. Contoh lain misalnya 2146. Kalau kita bulatkan nih gimana jadi adik-adik? Kita lihat ratusannya ya. Nah, ini 1. 1 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah ya. Menjadi menjadi 2000 ya. Jadi kita bulatkan ke bawah, bilangan ribuan jadinya. Kalau dia ribuan, bilangan ratusan yang dilihat gitu ya.
Nah, berarti kalau kita membulatkan ratusan, yang dilihat apa? Yang dilihat, ya betul, puluhan. Misalnya 391, kita bulatkan ratusan, berarti yang dilihat puluhannya. Nah, 9 kan lebih dari 5, berarti jadi 400. Misalnya kalau 739, yang dilihat apanya nih adik-adik? Ya, puluhannya, karena kita membulatkan ratusan ya, berarti ini yang dilihat puluhannya. Berarti 3 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5, menjadi berarti 700. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi, kalau misalnya membulatkan puluhan, jadi gimana? Membulatkan puluhan, berarti yang dilihat satuan. Satuannya. Jadi gimana? Misalnya ada 75, ini dibulatkan puluhan, yang dilihat satuannya berarti 5 ya. Nah, 5 kan masuk bulatkan ke atas, karena lebih dari atau sama dengan 5 itu membulatkan ke atas, berarti menjadi 80 ya. Kalau ada misalnya 32, yang dilihat satuannya ya, karena kita membulatkan puluhan, berarti ini kurang dari 5, artinya apa? Membulatkan ke bawah menjadi 30 ya. Nah, sekarang misalnya ada soal begini, bulatkan ribuan dari soal ini, 42.150. Nah, kata kuncinya apa? Ribuan. Maka kalau ribuan kita lihat, cari bilangan ratusan. Mana bilangan ratusan? Nah, ini ya. Berarti dibulatkan menjadi apa? Karena kurang dari 5, maka 42.000. Misalkan ada soal lagi. Bulatkan ke bilangan puluhan. Yang ini misalnya 347. Nah, bilangan puluhan. Nah, jangan terkecoh adik-adik. Berarti kalau puluhan, kita lihat satuannya ya. Mana satuannya? 4 atau 7? 7 ya. Ya, ini satuannya 7. Berarti kalau dibulatkan menjadi puluhan, maka jawabannya adalah 7 kan lebih dari 5. Maka kalau puluhan naik ke atas ya. Kita bulatkan ke atas menjadi 350 ya. Nah, gitu adik-adik. Jadi bilangan puluhan, bilangan satuan dan bilangan ribuan kalau mau dibulatkan itu dilihat angka di sebelah kanannya ya. Nah, itu maksudnya pembulatan. Sekarang kita bahas apa yang kedua? Penaksiran. Penaksiran. Nah, maksudnya nih gimana, Kak? Ya, kalau penaksiran itu biasanya pada operasi hitung. Ya, kita taksir berapa dia hasilnya kalau dioperasikan. Nah, gini misalnya contohnya. Saya punya uang misalnya 1.750. Saya jumlahkan dengan uang kalian yang besarnya itu 5.125. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Nah, jadi kita tidak menghitung secara pasti ya, secara lengkap. Kita cuma mau mengira-ngira berapa nih jumlahnya kira-kira secara taksiran. Nah, kalian bilang aja ini, kira-kira ini 2.000. 1.750 ini kira-kira 2.000 lah ya. Kemudian ini 5.125 ini kira-kira ya 5.000 nih. Jadi kita bisa penaksiran gini nih lambangnya. Penaksiran ya kira-kira jumlahnya itu 7.000. Nah, kira-kira jumlahnya 7.000.
Itu maksudnya penaksiran ya, penaksiran. Jadi kita kira-kirakan jumlahnya pada operasi ini, operasi penjumlahan ini. Misalnya contohnya ada bilangan ini 175 buah apel dikurangi dengan 46 apel. Berapa apel kira-kira hasilnya nih? Nah, kalian taksir saja ini. Ini kira-kira 200 ya, 200. Terus ini 46, kalian kira-kirain lah 40 misalnya. Jadi kira-kira apelnya itu banyaknya berapa? 160 apel. Nah, kira-kira. Jadi kira-kira maksudnya penaksiran itu ditaksir ya, dikira-kira hasil operasinya berapa. Nah, dalam penaksiran dia juga punya aturan-aturan gini. Yang pertama namanya ada taksiran atas. Jadi kalian ini artinya membulatkan ke atas. Membulatkan ke atas. Berapapun nilainya. Jadi tidak seperti aturan yang tadi ya. Lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, ini bebas ini nilainya. 1, 2, 3 bebas. Yang penting dibulatkan ke atas. Nah, misalnya contohnya gini. 46 ditambah 71. Nah, ini ditaksir berapa? Kalau taksiran ke atas, berarti kalian harus membulatkan ke atas. Nah, misalnya ini pembulatan puluhan. Jadi, lihat satuannya ya. Satuannya dilihat. Pembulatan puluhan. Berarti 46 ini harus kalian bulatkan ke atas. Tidak perlu kalian lihat 5, lebih dari 5 atau kurang dari 5. Seperti aturan yang tadi. Nah, kalau dia 46 berarti dibulatkan ke atas menjadi 50. Ya. Berarti ditambah 71. Nah, lihat satuannya. Satuannya ini tidak perlu kalian perhatikan dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Yang penting ke atas saja bulatkan ya. Nah, berarti kalau dibulatkan ke atas menjadi 80 ya. 80 jadinya. Nah, jadi hasil taksirannya adalah sama dengan 130. Nah, itu maksudnya pembulatan ke atas. Nah, karena ada pembulatan ke atas, ada taksiran atas, maka yang selanjutnya ada ya betul, taksiran bawah. Jadi dia membulatkan ke bawah. Ke bawah. Nah, berarti kebalikannya dari yang tadi. Nah, misalnya 46 ditambah 71. Ini hasilnya gimana? Taksirannya. Jadi ke bawah ya dibulatkan. 46 ini dibulatkan ke bawah. Menjadi berapa? 40, bukan 50 ya. Jadi ke bawah dibulatkan. Nah, ini juga berarti satunya dibulatkan ke bawah. Menjadi tambah 70. Ya, berapapun nilai satuannya harus dibulatkan ke bawah. Jadi kita tidak melihat dia lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya. Nah, berarti ini sama dengan kira-kira 110. Jadi kalau taksiran ke bawahnya seperti itu adik-adik. Nah, baru yang ketiga itu taksiran terbaik namanya ya. Nah, ini baru membulatkan dengan aturan pembulatan. Yang tadi maksudnya ini. Kalau lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau kurang atau sama dengan 5, kalau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maka 46 ditambah 71 ini taksiran terbaiknya gimana? Nah, lihat berarti satuannya ya, kalau kita membulatkan puluhan, 6 kan lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Menjadi berapa? 50. Nah, kalau 71, satuannya apa? 1. Berarti kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5, itu dibulatkan ke bawah. Betul, adik-adik. Menjadi 70. Nah, berarti ini kira-kira hasilnya berapa? Ya, 120. Nah, lihat ini adik-adik. Beda-beda kan hasilnya? Tapi yang paling bagus ini taksiran terbaik. Jadi kita menaksir kira-kira lebih paling dekat nilainya yang taksiran terbaik ini dari nilai aslinya. Nah, kira-kira berapa hasil aslinya ya? 46 tambah 71 berapa?
117. Nah, ini hasil aslinya 117. Nah, ini kan paling mendekati ya nilai aslinya 117. Kalau yang ini kan lumayan jauh ya, 130 sama 110 ya. Nah, gitu adik-adik. Jadi pembulatan itu kita membulatkan bilangan, kalau taksiran itu operasinya ya, kira-kira dibulatkan kalau mau taksiran ke atas atau mau taksiran ke bawah atau taksiran terbaik. Nah, gitu dulu ya adik-adik. Mudah-mudahan kalian paham materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.